Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzian dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2023 dengan NIM digit akhir 064. Di sini saya akan mempresentasikan dengan mata kuliah Sistem Pengendali Elektrik yang berjudul dalam presentasi motor listrik. Nah, kita akan mengetahui dasar-dasar sistem motor listrik yang ada di sistem pengendali elektrik. Oke, next slide. Nah, di sini ada beberapa konsep dasar motor. Nah, motor listrik ini merupakan perangkat elektromekanik yang berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Nah, prinsip kerja motor ini didasarkan pada hukum elektromagnetisme, di mana aliran arus listrik yang melalui suatu konduktor dalam medan magnet akan menghasilkan gaya Lorentz. Nah, yang gaya ini itu akan menimbulkan torsi pada rotor sehingga motor dapat berputar secara kontinu. Nah, dengan hubungan antara arus, medan magnet, dan torsi bersifat langsung. Nah, yakni meningkatkan arus akan memperkuat medan magnet tersebut yang berlilitan pada kutub utara dan kutub selatan. Nah, yang pada gilirannya meningkatkan besarnya torsi yang dihasilkan, seperti eh, rotor akan berputar ketika medan magnet itu terjadi, seperti pada gambar yang ada di contoh tersebut. Oke. Nah, di sini ada konsep dasar motor juga yang diimplementasikan dengan sebuah tangan, yaitu dengan satu kawat dan kumparan kawat. Nah, yang berarti ada arah arus, dan B itu arah medan magnet tersebut. Terus yang kumparan kawat ini memiliki arah arus dan kutub utara. Nah, hubungan antara arus, medan magnet, dan torsi bersifat proporsional. Semakin besar arus yang dihasilkan, yang dialirkan maksudnya, pada kumparan, maka semakin kuat pula medan magnet yang dihasilkan. Nah, peningkatan medan magnet tersebut berimplikasi pada bertambahnya gaya Lorentz. Nah, yang secara langsung meningkatkan besarnya torsi motor. Dengan demikian, kontrol arus dan intensitas medan magnet menjadi faktor fundamental dalam menentukan performa motor listrik, baik dalam hal kecepatan, putaran, maupun kapasitas torsi yang dihasilkan pada si motor tersebut. Nah, di sini ada beberapa komponen, yaitu motor brush, yaitu yang memiliki aspek struktur, yaitu ada stator, arma, rotor, brush, rotor, terus ada komutator. Nah, dari sebuah struktur ini terdiri dari stator, yaitu sebagai penghasil medan magnet, dan rotor atau armatur, yaitu kumparan yang berputar. Nah, terus ada komutator yang itu yang sebuah cincin terbelah pembalik arus, dan brush itu yang itu sebuah penghubung arus dari sumber ke komutator. Nah, dengan cara kerjanya, arus listrik yang mengalir dari brush terus masuk ke komutator, dan rotor akan berputar. Nah, rotor yang berarus dalam medan magnet, eee, magnet stator, mengalami gaya Lorentz yang menghasilkan torsi yang memutar. Nah, kelebihannya itu ada di struktur sederhana dan biaya murah. Dan yang kedua itu ada mudah dioperasikan langsung dengan sumber DC. Terus yang ketiga mampu menghasilkan torsi awal tinggi. Terus ada beberapa kekurangannya juga dari si motor brush ini, yaitu yang pertama, brush dan komutator cepat aus karena gaya gesekan yang timbul akan percikan dari sparking atau kebisingan itu karena si motor brush ini sangat berputar lebih cepat, itu akan mengaruh pada suatu gesekan dan akan aus, gampang aus. Nah, di sini ada beberapa contoh aplikasi dari si motor brush ini, yaitu yang pertama yaitu ada mainan anak, yaitu seperti mobil mainan itu atau robot sederhana. Terus ada kipas kecil, kipas USB atau kipas portable bisa. Terus di sini ada peralatan rumah tangga, yaitu mixer, bor mini, alat cukur rambut, dan lain-lain lah. Nah, dari si
Saya ambil, salah satu contoh yaitu mobil Tamiya itu. Motor brush ini yang dipilih karena alasan motor brush ini dipilih karena motor brush ini, karena murah dan ringan, mudah dioperasikan dengan baterai, serta mampu menghasilkan putaran cepat untuk sistem sederhana. Terus motor brush ini, dapat, bekerja dengan sumber DC rendah dan konstruksinya sederhana dan cukup efisien untuk menghasilkan aliran udara, pada perangkat yang berdaya kecil. Terus motor brush ini juga, memberikan torsi awal yang tinggi, respon cepat, eee, serta biaya produksi ini, sangat rendah karena membutuhkan hanya sebuah baterai. Nah, di sini ada pengendalian arah kecepatan motor DC. Nah, apa sih motor DC? Motor DC adalah komponen fundamental dalam banyak aplikasi elektronika, mulai dari robotika sederhana hingga sistem otomasi yang kompleks. Nah, dalam pemahaman ini yang mengenai bagaimana mengontrol motor-motor ini secara presisi adalah kunci untuk merancang dan membangun sistem yang efisien dan responsif. Nah, dengan fokus ini pada aspek arah putaran dan regulasi kecepatan dalam pengendalian arah motor DC. Next. Nah, di sini, selanjutnya yaitu ada sebuah, eee, beberapa komponen yaitu ada rotor, komutator, dan, eee, substrate motor. Nah, motor DC ini, motor ya arus searah bekerja dengan, berdasarkan prinsip gaya Lorentz. Gaya Lorentz ini ketika sebuah konduktor berarus listrik berada dalam medan magnet, konduktor tersebut akan mengalami gaya. Dalam motor DC, kumparan atau rotor itu dialiri, oleh arus listrik dan ditempatkan dalam medan magnet yang dihasilkan oleh magnet, permanen atau elektromagnetik, yaitu stator. Interaksi antara medan magnet stator dan medan magnet yang dihasilkan oleh kumparan rotor menciptakan torsi yang menyebabkan rotor berputar. Nah, komutator dan sikat adalah komponen krusial yang memastikan arus mengalir ke kumparan rotor secara bergantian, sehingga torsi yang dihasilkan selalu searah dan motor dapat berputar secara kontinu. Tanpa komutator, rotor hanya akan berputar setengah putaran dan berhenti. Nah, di sini, arah putaran motor DC, secara langsung ditentukan oleh arah aliran arus listrik yang melalui kumparan armaturnya. Nah, dengan mengubah arah atau membalik polaritas. Nah, prinsip paling dasar untuk mengubah arah putaran motor DC adalah dengan membalik polaritas tegangan yang diberikan ke terminal motor, jika motor, berputar searah jarum jam saat terminal positif dihubungkan ke VCC, dan negatif ke GND, maka ia akan, berputar berlawanan arah jarum jam. Jika polaritas terbalik, positif ke GND, negatif ke VCC, yaitu, secara sederhana, Anda dapat, menggunakan saklar double pole atau double throw DPDT untuk membalik sambungan. Nah, namun dalam aplikasi yang memerlukan kontrol otomatis melalui microcontroller, sirkuit hybrid ini menjadi solusi yang lebih praktis dan efisien. Nah, kontrol kecepatan pulse width modulation atau PWM yang lebih sering disebut yaitu PWM, selain arah kecepatan putaran motor DC juga merupakan aspek krusial yang perlu dikendalikan. Salah satu metode paling umum dan efektif untuk mengatur kecepatan motor adalah dengan menggunakan pulse width modulation atau PWM. Nah, apa sih itu PWM? PWM adalah teknik untuk mengatur daya rata-rata yang dikirimkan ke beban listrik dengan cepat menghidupkan dan mematikan sinyal dengan mengubah durasi on duty cycle dari sinyal pulsa periodik. Kita dapat mengubah tegangan efektif yang diterima motor. Nah, bagaimana kerja PWM? Nah, cara kerja PWM ini, motor DC menerima serangkaian pulsa
tegangan semakin lebar on duty cycle tinggi, maka semakin besar juga tegangan rata-rata yang diterima motor. Sehingga motor itu berputar lebih cepat, sebaliknya, eee, duty cycle rendah akan menghasilkan tegangan rata-rata yang lebih kecil membuatnya motor berputar lebih lambat. Nah, apa sih keuntungan PWM? Nah, dalam keuntungan PWM ini, dengan efisiensi tinggi, daya yang hilang dalam transistor, switching minimal, atau transistor beroperasi di mode on off, penuh dengan kontrol presisi yang mudah diimplementasikan dengan microcontroller dan meminimalkan, pemanasan berlebih pada komponen. Nah, di sini ada, contoh gambar PWM atau duty cycle yang gambar A ini, motor menerima daya lebih banyak berputar lebih cepat. Ini seperti pedal gas ditekan penuh pada mobil. Nah, maka akan dalam si grafik tersebut akan bergelombang dan, gambar B ini, yaitu duty cycle rendah. Motor yang menerima daya lebih sedikit dengan berputar lebih lambat. Ini seperti pedal gas, ditekan sebagian kecil. Nah, di sini, selanjutnya yaitu high bridge. Nah, high bridge itu apa sih? Sirkuit high bridge adalah kunci untuk mengontrol arah kecepatan motor DC, secara elektronik, terutama dengan microcontroller. Disebut high bridge karena konfigurasi 4 saklar, biasanya transistor yang membentuk huruf H di sekitar motor. Dengan mengaplikasikan pasangan transistor yang berbeda, high bridge dapat mengubah arah aliran arus melalui motor. Misalnya mengaplikasikan, Q1 dan Q4 untuk membuat, motor berputar saat searah jarum jam. Sedangkan mengaplikasikan Q2 itu dan Q3 akan, membalikan arah putaran. Untuk kontrol kecepatan, salah satu input high bridge atau kedua input jika menggunakan metode tertentu dihubungkan ke pin PWM dari microcontroller. Nah, di sini ada beberapa simulasi, high bridge. Nah, dengan, 3 saklar tersebut untuk membalikan dan menyerahkan pada si, sinyal PWM tersebut. Oke. Heeh. Masalah masalah di motor listrik, yang pertama itu motor cepat panas. Karena, pasokan daya, tegangan terlalu tinggi, maka akan arus ini berlebih dan panas. Dan, ketidakseimbangan pada, salah satu fasa dan arus ini meningkat dan motor akan semakin cepat panas, yaitu, sistem pendingin. Terus di sini ada ventilasi yang mungkin akan tersumbat pada, pembuangan, panas yang terhambat karena ya bisa jadi karena debu atau apa. Terus yang kedua itu ada pelumasan kurang karena putaran motor listrik itu, sangat kencang karena menjadi, gesekan yang sangat tinggi dan panas. Dan, yang ketiga itu ada kondisi lingkungan. Nah, di sini lingkungan juga sangat mempengaruhi, karena suhu sekitar ini, bisa jadi tinggi atau panas, menjadi, bagian pendingin tersebut, menjadi berkurang. Nah, terus di sini ada kelembapan juga yang tinggi dari, isolasi rusak atau bocor arus. Nah, terus yang keempat ada kerusakan komponen, yaitu hambatan listrik, tinggi pada belitan menjadi akan panas. Terus, isolasi rusak atau kebocoran atau korsleting, terus, lilitan tidak sesuai karena kawatnya terlalu kecil, jadi, arus besar dan panas. Terus, yang kelima ada beban dan operasi. Nah, terus karena beban operasi ini menjadi, overload, jadi arus yang berlebih pada, bagian motor listrik, yaitu akan menjadi motor cepat makin panas. Karena terus yang terakhir yaitu ada terlalu sering on off, karena, ya karena ketika kita menyalakan motor
itu berputar ketika, akan diberhentikan langsung, itu akan, semakin menggesek pada, sebuah motor tersebut. Nah, mungkin itu akan penyebab dari masalah motor cepat panas. Terus yang kedua itu ada motor kehausan, yaitu karena, yang pertama itu ada mekanis, misalignment, yaitu poros tidak sejajar atau beban dan kehausan berlebih. Terus yaitu ada getaran, ketidakselarasan atau ketidakseimbangan, merusak bantalan dan komponen. Nah, bantalan ini, bisa jadi rusak karena gesekan tinggi atau pelumasan yang sangat kurang. Terus yang kedua itu, faktor lingkungan juga sangat berpengaruh dengan kontaminasi, debu atau kotoran masuk seperti gesekan dan keasuhan cepat, terus kelembapan dan korosi, terus suhu ekstrim, itu akan mempercepat penuaan dan merupakan performa motor. Terus yang ketiga itu ada listrik dan operasional. Karena overload atau arus berlebih melebihi kapasitas dan efisiensi ini turun dan komponen akan semakin cepat rusak. Terus next di sini ada short circuit. Nah, short circuit ini, bagian terakhir yang ada di masalah motor listrik karena, kerusakan isolasi lilitan, yaitu mungkin jadi faktor yaitu usia, dan panas berlebih menjadi isolasi ini, sangat rapuh. Kawat ini, saling bersentuhan, bisa jadi kawat itu berkawat, berkawat tuh, kayak, korosi, akibat korosi, kelembapan, atau kotoran atau sebagainya. Mungkin, terus ada kerusakan fisik bagian kabel yang terlupas atau terjepit, terus ada pemasangan buruk, ada sambungan longgar, atau ukuran kabel yang salah. Terus yang ketiga ada faktor lingkungan juga, menjadi, panas berlebih dan isolasi, cepat rusak. Nah, di sini ada beberapa tips, pemeliharaan, motor listrik yaitu yang pertama, maintenance motor, yaitu pembersihan rutin bagian, sirip pendingin dan ventilasi, sikat, atau udara yang bertekanan. Karena, sangat mempengaruhi, bagian pendingin itu sangat mempengaruhi, bila, motor itu cepat panas. Terus yang kedua ada pemeriksaan isolasi, terus ada ketiga ada pengecekan komponen listrik, terus yang keempat ada pemantauan arus, 5 pemantauan suhu dan sebagainya. Terus di sini ada protection motor. Nah, yang itu yang berarti yang pertama itu ada sebuah komponen atau fuse sikring atau yang bisa disebut sikring memutus serangkaian otomatis saat arus berlebih untuk, mencegah kerusakan internal pada bagian motor. Terus yang kedua ada relay proteksi yaitu melindungi dari overload dari gangguan arus yang berlebih. Terus deteksi abnormal itu, opsional, terus lampu indikator dan alarm dicek rutin agar, sistem prosesi, pada panel, berfungsi normal. Oke, di sini ada perbedaan brush dan brushless. Nah, perbedaannya brushless ini, utama antara motor brushless dan motor brush terletak pada mekanisme komutasi, dan konstruksinya. Motor brush ini, menggunakan sikat karbon yang bergesekan dengan komutator pada rotor mengalirkan arus listrik. Nah, mungkin perbedaannya agak sedikit jauh juga, karena perbedaan brush motor ini, eee, cara kerjanya itu menggunakan sensor dan magnet permanen pada rotor. Terus brush ini, menggunakan kontak langsung antara sikat dan komutator. Nah, terus, kompleksitasnya ini lebih kompleks dan membutuhkan driver tambahan. Terus kalau brush tuh, lebih sederhana dan mudah dipasang. Terus harganya lebih mahal, kalau brushless itu, lebih terjangkau. Mungkin lanjut, nah brushless motor dan komutasi. Motor brushless
DC atau BLDC yang kita bisa disebut BLDC, adalah jenis motor listrik yang menggunakan arus searah, untuk menghasilkan gerakan mekanis, namun berbeda dengan motor DC, yang konvensional. Nah, motor ini tidak menggunakan sikat atau bras. Nah, konstruksi motor BLDC ini melibatkan dua komponen utama, yaitu stator dan rotor. Stator ini terdiri dari kumparan yang membangkitkan medan magnet saat dialiri arus listrik. Nah, prinsip brushless motor itu yaitu BLDC bekerja dengan prinsip dasar komutasi elektronik. Ketika gulungan stator dan sirkuit kontrol itu gulungan stator motor BLDC terhubung ke sirkuit kontrol yang bisa berupa sirkuit switching terintegrasi atau sirkuit inverter. Terus yang kedua itu interaksi antara rotor dan stator. Nah, rotor motor BLDC ini dilengkapi dengan magnet permanen ketika belitan stator diberi energi elektromagnet yang dihasilkan mencoba untuk menyelaraskan dengan magnet permanen pada rotor. Di sini ada prinsip brushless motor itu yang ketiga itu ada komutasi elektronik, yaitu komutasi ini perubahan arah aliran arus yang ke belitan stator dilakukan secara elektronik oleh sirkuit kontrol. Terus yang keempat ada umpan balik sensor opsional, yaitu beberapa motor BLC yang dilengkapi dengan sensor seperti sensor Hall effect yang memberikan umpan balik posisi rotor kepada sirkuit kontrol. Dengan ini, menggunakan prinsip ini, motor BLDC dapat memberikan torsi yang kuat, efisiensi yang tinggi, dan dapat diatur dengan baik untuk berbagai aplikasi. Di sini ada komutasi sensor versus sensors. Nah, di sini hanya beberapa bagiannya, yaitu komutasi dengan sensor. Itu sensor Hall effect itu sistem komutasi dengan sensor menggunakan sensor Hall effect yang ditempatkan pada jarak 120 derajat listrik untuk mendeteksi posisi magnet rotor secara real time. Dan komutasi sensorless itu prinsip back EMF atau komunikasi sensorless memanfaatkan back EMF gaya gerak listrik balik eee, yang dihasilkan oleh rotor yang berputar sebagai indikator posisi. Nah, yang CESC ini mendeteksi titik zero closing dari sinyal back EMF pada kumparan yang tidak dialiri oleh arus, yang menentukan timing kompensasi yang tepat. Nah, di sini ada pengaruh PWM, yaitu pulse width modulation yang terhadap dari efisiensi motor brushless yang sangat signifikan karena PWM ini metode utama untuk mengendalikan kecepatan torsi motor brushless DC, yaitu ada beberapa pengaruhnya dan penjelasannya. Nah, pengaruhnya itu ada kontrol kecepatan yang akan menjadi presisi, terus respon yang dinamis yang cepat, pengurangan panas dan kerusakan. Terus yang kedua itu ada pengaruh PWM terhadap efisiensi motor blasters, yaitu merupakan dari efisiensi energi, pengurangan kerugian daya, pengaruh pada frekuensi PWM. Nah, PWM ini sangat berperan dalam mengoptimalkan performa dan efisiensi motor brushless dengan memberikan kontrol kecepatan yang presisi, respon cepat, dan pengaturan daya yang efisien. Nah, selanjutnya itu ada di kontrol listrik lanjutan. Nah, kontrol listrik lanjutan adalah sistem yang digunakan untuk mengatur, memantau, dan mengoperasikan peralatan listrik seperti motor, mesin, dan sistem HVAC secara otomatis. Sering kali melibatkan panel kontrol, sensor, dan perangkat lunak seperti SCADA untuk analisis data dan pemantauan jarak jauh. Nah, sistem ini juga memberikan kontrol yang sangat presisi parameter seperti kecepatan motor, suhu, dan aliran udara
serta menyediakan fitur keamanan dan perlindungan dari gangguan listrik. Nah, di sini ada beberapa komponen, yaitu komponen domain waktu dari sistem tiga fasa. Terus yang kedua itu ada menghasilkan sinyal untuk transformasi Clark. Nah, transformasi Clark ini yang transformasi Clark dan transformasi Park ini biasanya digunakan kontrol berorientasi lapangan dari mesin di AC 3 fasa, yaitu, transformasi Clark ini yang mengubah komponen domain waktu dari sistem 3 fase dalam bingkai, ABC ini yang menjadi contohnya ya, itu ada komponen bingkai stasioner ortogonal dan, transformasi Park yaitu mengubah 2 komponen dalam bingkai, menjadi bingkai referensi seputar ortogonal. Menerapkan, kedua transformasi ini, secara berurutan menyederhanakan perhitungan dengan mengubah bentuk gelombang, arus, dan tegangan AC menjadi sinyal DC. Nah, di sini selanjutnya ada mengapa arus sinusoidal harus optimal. Dalam analisis ini, keadaan tetap sinusoidal itu mempelajari rangkaian listrik setelah bagian transient hilang, yaitu ketika rangkaian sudah stabil dan semua tegangan serta arus berbentuk gelombang sinus dengan frekuensi yang sama. Pada kondisi ini, amplitudo dan fase arus maupun tegangan dianggap konstan terhadap waktu. Hal ini memungkinkan penggunaan fasor untuk merepresentasikan sinyal sehingga hukum Kirchhoff dan metode simpul dapat diterapkan seperti pada rangkaian AC. Agar analisis ini keadaan tetap sinusoidal bisa dilakukan, rangkaian ini harus diberi sumber tegangan atau arus berbentuk sinusoidal. Ya, contohnya itu adalah, di generator, fungsi atau sistem tenaga listrik yang menghasilkan tegangan sinusoidal murni pada satu frekuensi, tanpa harmonisa dengan sumber tersebut. Rangkaian akan mencapai osilasi yang stabil sehingga analisis dengan fasor yang menjadi valid. Mungkin, ada contoh gambar sinusoidal voltage in steady state. Oke, di sini, ada rangkaian, inverter 3 fasa yang dihubungkan, ke beritaan stator motor. Nah, konsep vector modulation atau SVM untuk kontrol presisi. Modulasi vektor ruang SVM ini adalah cara mengatur kerja inverter pada motor listrik, terutama motor ini, induksi dan motor sinkron magnet permanen, yaitu PMSM, yang tujuannya itu untuk menghasilkan pulsa-pulsa listrik yang tepat agar motor bisa berputar sesuai kecepatan atau torsi yang diinginkan. Teknik ini mengatur kapan saklar inverter harus hidup dan mati, sehingga tegangan yang keluar itu kebutuhan motor ini karena SPM sering juga disebut juga speed vector pulse modulation. Nah, di sini ada alur proses space vector modulation yaitu dengan flowchart yaitu mulai terus input data, normalisasi, training SPM, terus tes dari si SPM tersebut. Terus dia akan mengeluarkan hasil klasifikasinya. Terus selesai dalam implementasi ini inverter 3 fase yang dikendalikan menggunakan 3 head bridge. Tiap head bridge ini dapat diatur menghasilkan kombinasi tertentu dari tegangan keluaran. Nah, kombinasi ini disebut vektor ruang atau space vector dan jumlahnya ada beberapa jenis V1 sampai V6 untuk vektor aktif serta V0 dan V7 ini untuk vektor nol. Nah, pemilihan konfigurasi hybrid ini yang aktif tidak dilakukan sembarangan, melainkan tergantung pada posisi sudut medan magnet rotor. Dengan begitu, tegangan yang dihasilkan selalu selaras dengan arah flux rotor sehingga motor bisa berputar dengan torsi optimal dan gelombang arus lebih halus. Mungkin di sini ada implementasi SPM yaitu yang pertama ada force pass, terus yang kedua ada unforced pass. Nah,
Force push ini yang kondisi ketika salah satu fase yang dipaksa oleh sinyal PWM. Nah, hal ini menghasilkan, vektor aktif V1 sampai V6 yang mengarahkan tegangan ke arah tertentu pada bidang vektor. Terus yang kedua itu ada unforced pass. Ya ini, kondisi ketika tidak ada fase yang dipaksa aktif. Terus, inverter ini masuk ke vektor 0 atau V7 sehingga tegangan menjadi outputnya itu menjadi 0. Fase ini, sangat penting untuk memberikan jeda untuk mengurangi rugi-rugi switching dan menjaga kestabilan sistem. Terus selanjutnya di sini ada datasheet. Nah, yang pertama itu fase itu simbol angka 3, yaitu, gelombang sinus sebagaimana tertera di gambar. Nameplate motor di atas adalah menampakkan bahwa motor tersebut merupakan motor 3 fasa. Terus di sini yang kedua itu ada frekuensi 50 Hz di sini, yaitu merupakan, besaran frekuensi yang harus diterima motor. Terus di sini nomor 3 ada daya yang menunjukkan besarnya output daya motor dalam satuan kilowatt atau satuan dayanya itu horsepower. Terus di sini yang keempat ada voltage atau tegangan kerja motor yang dilambangkan, dengan simbol U pada nameplate. Terus yang kelima ada arus atau, satuannya ampere yang menunjukkan, besarnya arus pada motor bekerja pada beban penuh. Terus yang keenam ada, power factor. Ya, power factor ini, yang tertulis pada nameplate itu merupakan, yang didapat pada tes motor pada beban penuh. Terus yang nomor 7 di sini ada efisiensi yang menunjukkan nilai perbandingan, antara daya output terhadap daya input yang ditanyakan dalam persen. Terus di sini nomor 8 ada putaran per menit atau RPM menunjukkan, jumlah putaran motor yang per menit pada saat motor bekerja, secara normal. Terus yang ke-9 yaitu kelas isolasi yang menunjukkan klasifikasi standar, toleransi thermal dari isolasi belitan motor. Oke, di sini ada feedback control of, DC servo motor, yaitu contohnya itu custom servo motor ini, ada beberapa PID sederhana dari si servo motor ini yang kontrol servo ini dengan feedback loop atau umpan balik. PID yang digunakan ini, mengendalikan atau kecepatan motor servo secara akurat dan stabil dan membandingkan nilai yang diinginkan atau set point dengan nilai aktual dari si sensor dan melakukan koreksi melalui 3 komponen yaitu proporsional, integral, dan derivatif. Nah, dengan loop PID ini menyesuaikan, keluaran sistem berdasarkan kesalahan saat ini, yaitu proporsional, terus akumulasi kesalahan yang di masa lalu yaitu integral dan prediksi kesalahan di masa depan ada di derivatif. Untuk mencapai performa yang diinginkan seperti kecepatan respon yang baik, overshoot, minimal dan tidak ada, kesalahan kondisi tuna. Di sini ada regenerative, brakes, yaitu sistem pengereman yang memungkinkan energi kinetik dari roda berputar dikonversi, kembali menjadi energi listrik dan disimpan di baterai. Jadi saat kita mengerem atau melepas gas, motor listrik ini, berubah fungsi menjadi generator yang mengisi ulang daya baterai. Teknologi ini tidak hanya membantu menghemat energi, tapi juga, mengurangi kausan dan rem mekanis. Terus di sini, ada kesimpulannya yaitu teknologi yang membuat motor listrik ini lebih efisien dengan mengubah energi pengereman, menjadi listrik yang bisa digunakan kembali. Sistem ini
sangat membantu menghemat energi, memperpanjang usia rem, dan meningkatkan jarak tempuh kendaraan. Meski tidak bisa menggantikan rem on konvensional pun ya, teknologi ini jelas merupakan langkah maju dalam dunia kendaraan listrik. Nah, mungkin, dari beberapa kesimpulan yang saya dapatkan dari materi ini, motor listrik ini, merupakan, perangkat penting dalam mengubah, eee, energi listrik ini menjadi energi mekanik yang dengan, motor DC dan brushless memiliki prinsip kerja yang berbeda, di mana brush ini lebih unggul dalam efisiensi dan daya tahan. Pengendalian motor dapat dilakukan, melalui, pembalikan polaritas PWM dan rangkaian high bridge. Untuk menjaga, performa itu, membutuhkan, perawatan rutin juga untuk proteksi serta pemantauan parameter operasi untuk, pada motor ini. Terus di sini ada perkembangan pada teknologi kontrol seperti sistem SCADA dengan, transformasi Clark Clark dan Park itu, terus serta space vector modulation atau SPM yang kita sebut SPM, terus memungkinkan pengendalian, motor 3 fasa ini yang lebih presisi. Selain itu, dengan penerapan PID, eee, yang sederhana tadi dan, regeneratif braking yang berkontribusi pada efisiensi energi sekaligus meningkatkan keandalan sistem. Dengan demikian, penguasaan konsep dasar dan teknik kontrol lanjutan, menjadi kunci dalam penerapan motor motor listrik pada berbagai bidang industri. Oke, mungkin cukup sekian, bila ada kesalahan kata atau kesalahan, pengucapan dalam presentasi saya, mohon maaf. Eee, saya tutup, presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.